Oke, sahabat tani, selamat sore. Sore hari ini kita berkunjung ke kebun vanili. Dikata kebun ini pekarangan, Pak. Ini ini udah mulai berbunga nih. Iya Pak, Iya, udah mulai berbunga dan sudah dikawinkan nih nampaknya. ada yang berhasil, ada yang Ya, gagal Pak. yang ini tidak Insya Allah lepas, itu. insya Allah ini berhasil nih. Ya, ini vanili. Vanili ini nama latinnya Vanilla flanifolia. Ya jenisnya. Nah, jenisnya yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Ya, sebenarnya ini sudah lama dikembangkan ya, tahun 85-an, tapi memang tidak intensif. Ya, memang perlu intensif. Tidak harus banyak. Ini berapa ini, Pak? Ini, Pak Brantan, berapa? Kemarin nanam 300 batang. 300 batang. Ya. Ya. 300 batang, idealnya 1 kilo sebatang. Nah, harga sekarang selama pandemi ini katanya 250 per kilo. 250 Yang basah, yang basah. Jadi kalau satu batang, tapi masih pertumbuhan vegetatif, mungkin ya karena ketinggian tempat dan cuaca ya. Sudah di stressing. hujan, Pak. Iya. Sudah di stressing, ini harusnya ini manfaat selama pandemi ini. Jadi bertanam vanili Di halaman rumah. di halaman rumah. Nih ownernya ini. Pak Asisten nih, Pak Asisten pemerintahan dan Kesra. Wajar baik dicontoh lah kan. Manfaat hobi Kan dengan sering nonton YouTube. ya, sering nonton. Kalau batangnya subur lah. Iya. Dan memang luar biasa sebenarnya kalau saya lihat di Bali gitu kan Pak ini ya. Pak Pranoto ya, ini nih sudah berjual. Dia malah dengan membuat greenhouse itu dengan biaya 40.000. Tetapi jualan ini 40 juta. Ya, Tapi dengan jual sulur aja udah kembali 35 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, ini mungkin kita masih Rame di YouTube itu Iya. Jawa Bali. Iya. Ya, di Jawa. Di Bali. Dia punya hanya 400 ini untuk 200 meter persegi. Hanya 400 batang. Ini kan bibit unggul. Iya benar. Sekitar 85 tahun 90. Iya. Ada sisa kemarin di Kampung Bali, di Suro Bali. Saya beli di situ. Awalnya beli online tapi tidak memuaskan. Ya, karena memang ya belum begitu adaptif istilahnya Pak ini, Iya. Pak Pranoto belum adaptif terhadap kondisi cuaca kita kan. Ini bibit unggul yang tersisa di Kampung Bali. Saya beli satu ruas tuh 1.000 Pak. Iya. Waktu itu beli 1.000 ruas. Nah, saya tanam ada yang macam-macam, ada yang 5 ruas, Iya, ada yang iya. seluruh panjang. Ya, ini jadi. Iya. Sebenarnya ini udah bisa berjual ini sebenarnya. Paling ini untuk bibit Pak. Ya, untuk bibit. Kalau Pak Haji ada kelompok tadi nak bibit boleh? Boleh, ini nanti kita coba ini kan minimal kita buat ini loh vanili. Ada yang tidak tahu batang vanili. Jadi ini Pak Pranoto, saya dulu penelitian saya vanili. Oh. Vanilla flanifolia. Ini saya dulu mengambil bibitnya di Empat Sukum nanti sebelum Empat Sukum nanti desa Sindang Klini masuk dalam. Pak Sukomenanti, Sindang Jati juga ada yang nanam Pak. Iya. Sesudah apa tuh? Nama desanya ada yang mirip dengan desa yang di ini loh, di Selupurjang nih. Nah, di situ saya dulu dengan Mbah Kiso. Jadi dengan beliau saya dulu mengambil bibitnya. Di situ memang tidak terurus. Di bawah ini kopi kan. Tapi ini memang super ini. Tinggal kita tengok berhasil enggak pembuahan. Iya. Kalau nanam batangnya alhamdulillah. Kalau dari sisi batang ini berhasil. Iya. Tapi memang perlu di stressing, mungkin ini kan banyak tumbuh tunas lagi. Ya mungkin tunasnya dipangkas ya. Jangan Pak, itu untuk angkat datang. Tahun depan. Itu kalau Ya. teori di buku. Oh, teori di mungkin terlalu banyak jadi enggak jadi. Memang terlalu padat. Iya. Kalau konvensional kita petani cara di Nah, yang ini kan mungkin kan. Oh, ini sudah dipotong ini. Udah stressing. Sudah di stressing. Ini kan cara dijepit. Oh gitu. Mesinnya kan Oh, ada ini. dipencet. Ada dipencet. Ini memang sudah lebih dari sarjana pertanian ini ilmunya. Oh, ini membuat stresnya seperti ini. Lah itu contoh di YouTube. Di YouTube ya. Nah, itu manfaatnya.
Nih sahabat tani di Kabupaten Rejang Lebong yang berminat nih bibit banyak nih. Ya. Ya, untuk lahan tidak terlalu luas ya Pak ini ya, Iya. Pak Asisten ya. Halaman rumah. Halaman rumah, dan ini tanaman vanili ini tanaman anggrek. Jadi bagi ibu-ibu juga pada saat dia mekar berbunga, meskipun dia cuma sebentar ya. Kalau daerah ketinggian di bawah 400 itu mengawinkan jam 10 paling lambat. Iya. Nah, kalau daerah kita mungkin agak dingin, bisa jam 12 sampai ininya itu masih mekar gitu. Ya, memang harus telaten ya. Ini luar biasa nih, ada ya para-paranya juga lah. Tapi memang harus ini lebih, ini pupuknya organik ya Pak ya. Masih organik. Iya. Yang paling bagus itu Pak pupuknya, kalau lewat di buku tuh saya praktekkan tuh daun bambu busuk. Oh gitu. Itu rupanya paling bagus. Paling bagus. Oh, daun bambu malah ya. Mungkin ya tidak ini ya, tidak mengandung jamur kan, khawatirnya kan mengandung jamur. Kalau jerami mengandung jamur. Iya, jamur. Oh. Kata buku tapi sih. Ya, kan ilmunya di situ. Saya juga sudah udah lama nggak menggeluti. Padahal dulu saya penelitiannya ini. Ini kan sudah Iya. dressing kan. Ini hebatnya nih. Kita harapkan tumbuh bunga nih. Nih, boleh juga nanti yang nonton YouTube bisa komentar nih. Habis di stressing dipotong ya, kita berharap bertumbuh bunga tapi malah tunas yang bertumbuh. Hotel lagi boleh. Iya. Tumbuh lagi tunasnya. Kita harapkan tunas yang sini untuk tahun depan. Ya. Tumbuh kan tuh Pak. Ya ini tunas untuk tahun depan, tapi yang tahun ini belum berbunga ini. Ini luar biasa ini. Berkah Pak Kadis kesini mungkin berbunga. Insyaallah amin. Yang jelasnya saya udah janji memenuhi janji. Memenuhi janji, sudah melihat sendiri ini kawan-kawan kantor ya. Yang senggang waktu sebenarnya tidak begitu ini, karena vanili ini kan tidak harus kita merumput dengan seperti tanaman yang lain. Ya ini kan semi modern lah. Iya. Paranet. Iya. Daripada kemarin waktu berawal pandemi itu kan pada nganggur. Iya. Ini gawe dewek galau nih Pak Kadis. Ada beberapa orang kan. Iyalah. Ya, tapi memang nanti sambil kita menggali ya, karena memang belum begitu banyak. Dulu ada masalah masyarakat kita yang berkebun vanili kan, tapi sekarang ini kan mungkin ya itu tadi Dulu mengawinkan. saya tanya di Pak Rantau orang Bali itu, tahun 93 dia booming panen. Nah yang merusak ini petani kita dewe. Jadi saking mahal panen itu diisi sama paku. Oh. Untuk- Iya. untuk Ini kan akhirnya kan rusak. Satu, yang kedua panen muda katanya. Iya. Ya dulu Bali memang ini, waktu saya masih membina program ini Bengkulu Regional Development Project tuh masih banyak yang berkebun ini di desa Surobali itu. Ya memang telaten dan ilmunya ada kan gitu. Nah, ini mungkin Pak Kadis bisa ini kan ke kelompok tani. Ya, nanti saya memang sengaja nanti di-share, bisa bukan hanya kelompok tani kita yang berminat. Anak muda nak jadi bibit pegawai kan langsung sudah di pegawai. Ya. Cobalah kembangkan vanili. Jadikan ini ya, petani modern, petani milenial lah. Iya Pak. Ya ini yang memang kita harapkan. Barusan juga Pak ini Pak Asisten kita ngirimkan yang ke Jepang itu 3 tahun tuh. Pokoknya Tapi kita untuk siap jual hortikultur. bibit, Pak. Siap. Ya, butuh bibit ada di Kelurahan Air Putih. Menjelang pensiun. Sebenarnya ini luar biasa nih, bibitnya sudah menghasilkan uang. Kalau kita melihat saya pernah melihat di Bali gitu kan. Melihat di Bali Pak Wayan itu dari sulurnya yang dijual udah kembali modal untuk membangun. Kalau dia membuat rumah kaca lah. Ya, dengan anggaran waktu itu 40 juta. Dia menjual sulur selama 2 tahun udah kembali 35 juta. Luas, bagus konvensional cara kita busuk. Ya. Kayu res. Ya, kayu res tapi bisa diinikan yang lain. Luas, kan? Tapi memang itu Pak Pak Pranoto nggak terkejar dengan ininya. Pengolahannya kan, karena mengawinkannya itu yang memang ini. Ya. Ini alhamdulillah nih sore-sore berkah, Jumat berkah. Nih sahabat tani, enggak ini bukan di kebun kita, ini di rumah. Ini sebelah depannya rumah masyarakat. Nah ini rumah beliau. Udah lama memang janjian dari awal beliau bertanam. Pandemi 2020 udah 2 tahun. April
ya. Nah, beliau asisten sarjana hukum tapi hobi bertanam. Nah, hampir setiap lahan ini yang saya harapkan semua kita masyarakat Rejang Lebong tidak ada tanah yang menganggur. Nih, lihat beliau nih. Di seberang sana itu kita lihat ini ada jambu, apa Jamaika, kemudian ada alpukat. Ada kolam tuh, Pak. Ya, di bawahnya ada kolam. Ya, untuk ibu-ibu juga senang dengan kembang di situ juga dibudidayakan. Ya, memang ini luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti ya karena memang ini ya karena nggak panas ya. Jadi pada saat musim penghujan dia vegetatifnya. Tapi boleh komentar ya kawan-kawan yang sudah membudidaya vanili, boleh komentar ini karena udah 2 tahun seyogyanya sudah mulai banyak berbunga setelah di stressing, setelah dipotong, tetapi masih tumbuh vegetatif tuh. Kalau kita melihat tuh tunas vegetatifnya tumbuh lagi meskipun harapannya untuk tahun depan. Ya, tetapi yang sekarang pun belum ini. Nah, ini tumbuh tunas kayak gini, apakah memang harus dipangkas lagi? Ya. Ini luar biasa. Dengan 300 batang ya. Ini luasan pada berapa nih, Pak? 8 kali 9, Pak. 8 kali 9, 72 meter persegi. Ya. Tapi memang cuaca di Kota Curup ini lagi memang sejuk ya. Hujan. Habis zuhur biasanya hujan, ini juga udah mendung. Ya. Ini udah lama ini saya udah berapa puluh tahun baru melihat kembali. Penelitiannya vanili kan? Vanili dulu, tapi ya cuma menyemai bukan sampai berbuah. Kalau berbuah penelitiannya sampai 2 tahun. Penelitian saya dulu tuh pengaruh dengan hormon tumbuh. Hormon tumbuh atonik waktu itu menggunakannya sulur, kita pilih yang paling ujung, paling tengah, pangkal seperti itu. Dengan perlakuan rendaman berapa ya 0,5% ya. Pakai hormon tumbuh. Kali ini kemarin pakai bawang merah, Pak. Oh gitu. Direndam 2 hari. Ya ada pengaruh untuk ini juga desinfektan supaya tidak jamur. Nah seperti ini kita khawatir nih Pak ini. Dia seperti ini. Iya. Nanti bisa ini itu yang memang dulu sempat di perkebunan kita yang memang di perkebunan ini punya pemerintah di provinsi yang di PAL 8 itu penanaman vanili juga Mas Haryadi dulu. Dengan beliau saya dapat informasi di daerah Sindang Kelingi sana untuk ngambil bibit. Oke sahabat tani yang berkenan untuk ada statement apa kira-kira? Ini ngisi waktu aja Pak. Ya. Pak Kadis mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda lah ya. Ya, termasuk pegawai lah. Termasuk pegawai lah. Jangan. Terutama yang sudah mau menjelang pensiun biar ada kesibukan. Ya. Kesibukan, hobi yang mudah-mudahan bisa nilai tambahnya bisa menghasilkan. Itu aja. Iya. Yang jelasnya memang ya ada seninya, ada ininya juga menyejukkan mata, bisa untuk sehat juga. Oke sahabat tani, silakan berkomentar manakala memang ada pengalaman mengenai yang kita temui sore ini adalah vanili ini sudah berumur 2 tahun, tetapi pada saat kita memotong seperti ini, ini kita potong, ya kita potong sudah dipotong untuk stressing buah. Ternyata terjadi penumbuhan tunas kembali. Nah ini apakah memang tunasnya harus kita pangkas atau mengurangi kembali? Kalau ini kan sudah dibuang lagi gitu supaya memang bisa untuk pertumbuhan generatifnya, pertumbuhan buahnya. Ya silakan berkomentar, silakan berbagi ilmu. Tetapi bagi para petani Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang ingin bibit vanili udah tersedia nih di Kelurahan Air Putih. Silakan menghubungi Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra di Setda Kabupaten Rejang Lebong. Makasih Pak Asisten Pak Pranoto. Semoga ini juga menginspirasi yang lain, juga bermanfaat untuk para petani kita. Selamat sore para sahabat tani semua. Salam sehat. Selamat beristirahat dan selalu bahagia. Amin.